Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 19 Januari 2024, berjudul Pengantin Laki-Laki. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Pena Inspirasi menuliskan judul renungan kita pagi ini, Pengantin Laki-Laki, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus, nama di atas segala nama, agar supaya kita bisa mengalami pengalaman pribadi dan dapat memaknai dan merasakan sentuhan kasih-Nya, dan lebih memperkaya perjalanan hidup ini sampai kita kelak bisa bertemu dengan Dia, muka dengan muka di surga, sebagai berikut. Pertama, Yesus dilambangkan sebagai pengantin laki-laki, ditulis dalam perumpamaan Tuhan Yesus di Matius 24, di mana ada dua golongan kelompok manusia dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Kedatangan Kristus sebagaimana diumumkan oleh pekabaran malaikat yang pertama, diketahui dilambangkan oleh kedatangan mempelai laki-laki. Pembaharuan yang meluas melalui pemberitaan kedatangannya yang segera menerangkan arti kepergian gadis-gadis itu. Dalam perumpamaan ini, sebagaimana halnya dalam Matius 24, ada dua golongan yang ditunjukkan. Semua telah membawa pelitanya, Alkitab, dan oleh terangnya pergi keluar menyambut mempelai. Tetapi sementara gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Kedua, Yesus dilambangkan sebagai pengantin laki-laki, namun ia belum datang-datang juga, sehingga ada kelompok yang mengantuk dan tertidur serta menjadi tidak peduli, lalu meninggalkan iman mereka, dan ada kelompok yang menunggu dengan tabah dan sabar sambil menyelidiki kitab suci. Tetapi karena mempelai itu tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Penangguhan kedatangan mempelai laki-laki adalah mengumpamakan berlalunya waktu yang diharapkan Tuhan datang, kekecewaan dan sepertinya pertangguhan. Dalam masa yang tidak tentu ini, orang-orang yang perhatiannya tidak mendalam dan yang setengah-setengah hati segera mulai goyang dan usaha-usaha mereka mengendor. Tetapi mereka yang imannya didasarkan atas pengetahuan pribadi Alkitab, mempunyai batu karang yang teguh, tempatnya berpijak, yang tidak bisa dihanyutkan oleh gelombang kekecewaan. Mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Satu kelompok tidak peduli dan meninggalkan iman mereka, dan satu kelompok lain menunggu dengan tabah dan sabar sampai terang yang lebih jelas diberikan. Ketiga, Yesus dilambangkan sebagai pengantin laki-laki, karena pada saat ini ia sedang melayani sebagai imam besar kita di bilik yang maha kudus di surga untuk memulihkan tempat kudus itu. Daniel 7 ayat 13, 8 ayat 14. Dan peristiwa pemulihan ini paralel dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang kedatangan mempelai laki-laki ke pesta pernikahan yang ditulis di Matius 25. Kedatangan Kristus sebagai imam besar kita ke dalam bilik yang maha kudus untuk memulihkan tempat kudus itu seperti yang ditampilkan di dalam Daniel 8 ayat 14. Kedatangan anak manusia kepada yang lanjut usianya seperti dinyatakan dalam Daniel 7 ayat 13. Dan kedatangan Tuhan ke dalam bait-Nya yang diramalkan oleh Maleaki adalah keterangan peristiwa yang sama. Dan ini juga dinyatakan oleh kedatangan mempelai laki-laki ke pesta pernikahan sebagaimana diterangkan Kristus dalam perumpamaan 10 anak darah dalam Matius 25. Keempat, Yesus dilambangkan sebagai pengantin laki-laki dan kota Yerusalem baru dilambangkan dengan mempelai perempuan, sementara umat Tuhan adalah tamu, Matius 22, dalam masa penghakiman surgawi atau masa pemulihan tempat kudus itu di surga pada saat ini. Jelaslah, mempelai perempuan melambangkan kota suci itu, dan anak-anak darah yang pergi menemui mempelai laki-laki adalah lambang jemaat. Dalam buku Wahyu, umat Tuhan dikatakan adalah tamu pada perjamuan kawin, Wahyu 19 ayat 9. Jika umat Tuhan adalah tamu, tidak mungkin juga melambangkan mempelai wanita. Kristus, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Daniel, akan menerima dari yang lanjut usianya kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan. Ia akan menerima Yerusalem baru, ibu kota kerajaannya, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Daniel 7 ayat 14, Wahyu 21 ayat 2.
Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.